Sebelum kecelakaan itu terjadi, yaitu 6 hari sebelumnya, Yura datang menemui Min Hwan. Di sana, Yura memberitahukan kepada Min Hwan kalau Ji-won mengambil tunangannya Ji Hyuk. Sumin sedang menghubungi ibunya Ji-won. Sumin sangat kesal karena ibunya Ji-won tidak berhasil menjalankan rencananya untuk memeras Ji-won. Sumin bahkan membentak ibunya Ji-won karena tidak becus melakukan tugasnya. Di sana, Yura berusaha untuk meyakinkan Min Hwan untuk bekerja sama dengan Yura. Dia memberitahukan pada Min Hwan kalau Ji-won meninggalkannya demi pria kaya. Dia mengajak Min Hwan untuk bekerja sama dengannya. Yura menyuruh Min Hwan untuk memikirkan tawarannya itu, dan asisten Yura memberikan kartu namanya. Di kantor, saat Ji-won berada di lift dan Min Hwan mengikutinya. Di sana, Min Hwan berusaha menyerang Ji-won karena dia tidak terima Ji-won meninggalkannya demi pria kaya. Tapi Ji-won mengatakan kalau semua adalah kesalahannya sendiri karena dialah yang memulai perselingkuhan, dan Ji-won pun langsung menendang si Min Hwan. Kemudian Min Hwan datang menemui Yura. Di sini dia setuju dengan tawaran si Yura. Di sisi lain, Ji Hyuk mempersiapkan warisannya untuk Ji-won. Dia memberikan seluruh sahamnya pada Ji-won dengan bantuan Pak Lee. Di sisi lain, Yura memberitahukan pada Min Hwan kalau saat ini Ji-won memiliki nilai kekayaan sekitar 80 miliar won yang diberikan oleh Ji Hyuk. Kemudian Yura memberikan sejumlah uang pada si Min Hwan untuk membunuh Ji-won. Kalau ia berhasil, maka ia akan memberikan 100 kali lipat lebih banyak dari uang itu. Mendengar hal itu, Min Hwan sangat tertarik dan ia langsung pulang membawa uang itu untuk Sumin. Di sana ia menceritakan pada Sumin kalau saat ini Ji-won memiliki kekayaan 80 miliar won. Mendengar hal itu, Sumin sangat kaget dan ia sangat marah. Lalu Min Hwan mengajak Sumin untuk membunuh Ji-won. Maka semua harta kekayaannya akan jatuh kepada ibunya. Di sana Min Hwan juga mengetahui kalau ayahnya Sumin masih hidup. Keesokan harinya, Sumin pun datang menemui ayahnya, dan ternyata ayahnya Sumin berselingkuh dengan ibunya Ji-won. Di sisi lain, Min Hwan datang ke tempat tinggalnya Yura. Di sana, Yura berusaha merayu Min Hwan. Yura menegaskan supaya Min Hwan membunuh Ji-won, maka ia akan memberikan uang yang lebih banyak lagi padanya. Sumin sedang berbicara dengan ayahnya. Di sana, ia memberikan uang 150 juta won untuk ayahnya. Tapi dengan syarat ia harus bisa membunuh Ji-won, maka ia akan memberikan uang yang lebih banyak lagi. Kemudian Min Hwan mendapat kabar kalau orang tua Sumin mau menjalankan rencana pembunuhan itu, dan Min Hwan pun memberitahunya pada si Yura. Lalu bawahannya si Yura memberitahukan kalau Ji-won akan pergi mengunjungi makam ayahnya, dan saat itulah rencana akan dilaksanakan. Kemudian Ji-won pun tiba di tempat pemakaman ayahnya. Lalu Ji Hyuk mendapat kabar dari Pak Lee kalau Ji-won akan segera mati karena mereka menginginkan warisan milik Ji-won. Dan saat itu, setelah acara selesai, Ji-won pun bersiap untuk pulang ke rumahnya. Di sisi lain, Ji Hyuk bergegas untuk pergi ke tempat Ji-won berada. Di perjalanan, ia terus menghubungi ponselnya Ji-won, tapi ponselnya Ji-won mati karena kehabisan baterai. Saat tiba di lampu merah, Ji-won pun berhenti. Di sana, tiba-tiba ada mobil yang bergerak ke arahnya. Saat itu, ia menyadari kalau mobil itu mau menabraknya, tapi saat itu Ji Hyuk pun tiba tepat waktu, dan ia langsung menyelinap ke depan mobilnya Ji-won untuk melindunginya. Dan saat itulah Ji Hyuk yang tertabrak. Di sana Ji Hyuk terlihat terluka sangat parah. Saat sampai di rumah sakit, Ji-won langsung mengecas HP-nya. Di sana ia melihat ada sebuah pesan suara dan ia segera mendengarkan pesan itu. Dan ternyata pesan itu dikirimkan oleh Ji Hyuk untuknya. Di sana Ji Hyuk memberitahukan tentang kematiannya dan juga perasaannya pada Ji-won. Di hotel, Sumin dan ibunya Ji-won sedang menunggu kepulangan ayahnya. Ayahnya Sumin tiba di sana dan ibu Ji-won sangat mengkhawatirkannya. Tapi dari ekspresi ayahnya, Sumin mengetahui kalau ayahnya itu gagal membunuh Ji-won. Kemudian,
Bawahan Yura melapor kalau Ji Hyuk terluka parah karena berusaha menyelamatkan Jiwon, dan Yura menyuruh bawahannya untuk mencari dan mengamankan ayahnya Sumin. Lalu Min Hwan pun kembali ke hotel tempat Sumin berada. Di sana Sumin terlihat sangat marah karena ayahnya pergi meninggalkannya, tapi Min Hwan berusaha menyadarkan Sumin bahwa mereka masih punya banyak kesempatan lain karena Yura mendukung mereka. Di rumah sakit, Ion terlihat sangat khawatir karena operasinya Ji Hyuk berjalan cukup lama. Kemudian Pak Lee mendapatkan informasi tentang orang yang berusaha membunuh Jiwon, tapi Jiwon mendengarkan percakapan Pak Lee, dan akhirnya Pak Lee memberitahukan kebenaran tentang kecelakaan itu, bahwa kecelakaan itu sengaja dibuat untuk membunuh Jiwon. Di sana Jiwon bertekad membalaskan dendamnya pada Sumin. Kemudian Ji Hyuk pun berhasil selamat, tapi saat ini dia belum sadarkan diri. Jiwon pun pergi menemui Sumin. Di sana Jiwon menanyakan kenapa ia tega membunuh seseorang, tapi di sana Sumin berlagak tidak tahu apa-apa, dan ia bahkan menyalahkan Jiwon atas kegugurannya. Mendengar hal itu membuat Jiwon sangat marah karena Sumin selalu berbohong. Jiwon juga mengetahui kalau sebenarnya Sumin tidak pernah hamil. Kemudian Sumin bilang pada Jiwon kalau Jiwon tidak boleh bahagia, dan Sumin sangat iri dengan kehidupan Jiwon karena pada akhirnya selalu ada hal baik yang terjadi padanya. Dan Jiwon selalu terlihat bahagia. Sumin sangat membenci hal itu. Menurut Sumin, Jiwon tidak boleh bahagia saat dia menderita. Saat mendengar semua ucapan Sumin, Jiwon pun memahami semua hal buruk yang terjadi padanya disebabkan oleh dirinya sendiri. Sebelum Jiwon pergi, ia memperingatkan bahwa pembalasannya kali ini akan berbeda dari sebelumnya. Kali ini akan sangat menyakitkan. Jiwon pun kembali ke rumah sakit untuk menemani Ji Hyuk. Yura sangat khawatir karena bawahannya belum bisa menangkap ayahnya Sumin. Di rumah sakit, Jiwon berusaha berbicara dengan Ji Hyuk. Di sana, Jiwon bilang bahwa dia bukanlah Jiwon yang dulu. Mulai saat ini, ia akan selalu lebih kuat, dan ia hanya ingin menghabiskan hari-harinya bersama Ji Hyuk. Dan ia meminta Ji Hyuk untuk segera kembali padanya. Jiwon juga bilang kalau ia sangat mencintainya. Beberapa saat kemudian Ji Hyuk pun tersadar. Melihat hal itu, Jiwon sangat bahagia dan menangis terharu.